Ini warnanya kan sudah rata-rata agak diolah ya, Ya. hampir tidak warna primernya kan ya anu lah masih imbang lah ya, tapi maksudnya kan juga warna-warna tersier, warna kuartier kan sudah coklat, oranye yang sudah dicampur, hijau yang sudah keputih-putihan. Walaupun ya nanti ya hijaunya masih ada hijau terang, tapi rata-rata sudah diolah lah. Ini karya lama Mas, masih saya senang dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, yang kalau yang kecenderungan terakhir kan sebenarnya agak apa ya, ada semacam kebentuk yang lebih agak cenderung realistik ya. Kalau dulu kan bentuk-bentuk yang gini, bentuk-bentuk deformatif, saya lebih senang. Walaupun ya setelah lihat-lihat lagi, setelah pameran saya juga mikir nanti ke depan mungkin nggak seperti ini lagi ya, mungkin bisa kembali lagi ke sini bentuk-bentuk yang lebih deformatif gitu. Dulu awal-awal ngelukis saya tuh terpengaruh gaya-gaya impresionistik, senang sapuan-sapuannya yang kasar, brush stroke-nya yang kuat, terus kesan-kesan yang cukup mewakili, walaupun saya itu juga tidak senang juga, kecuali kalau memilih sekalian yang agak ke realis fotografis atau foto super realism ya. Saya kalau mau realis ya seperti itu sekalian, jadi jangan tanggung yang realis tapi yang enggak ini, makanya lebih baik milih yang lain. Saya bukannya enggak pernah, saya pernah nyoba realisme fotografis, tapi saya nggak kuat melukis itu duduk selama itu gitu. Saya tuh agak, kalau bisa ini saya sudah punya banyak yang saya lihat, saya punya banyak yang saya rasakan, kalau bisa itu segera kayak orang ekspresionis itu kan segera tuntas lah gitu ya. Kayak gitu. Walaupun ya kadang-kadang ya ada juga sih ketelatenan tertentu dalam waktu tertentu itu juga asik juga. Tapi saya itu ngelukis gini loh Mas, ada yang sekali set lukis selesai. Saya kan berlapis-lapis ya. Kadang udah selesai saya tutup lagi, saya ubah lagi gini-gini. Mungkin yang paling cepat yang ini, yang kecil-kecil ini. Yang kecil ya? Sama mungkin ini kayaknya ya. Yang ini ya? Oke. Ini mungkin. Nah, kalau yang lain-lain ya kadang berhari-hari karena udah enak, tapi saya hapus lagi, saya tutup lagi. Dulu saya suka warna biru ya, dan itu alamiah juga. Maksud saya tidak saya rencanakan juga, saya senang biru. Biru tuh kuat, semacam mewakili kedalaman. Waktu saya pameran tunggal di Rumah Utara, Banjarbaru, itu kan Mas No sampai membuat catatan khusus tentang warna biru itu, bahwa saya lukisan Hajri diwakili warna birunya gitu ya. Tapi sejak saya habis itu tahun 2022, 2023 saya pameran di Bali. Itu Mas, itu sudah mulai dari biru mencoba mencari warna-warna yang lain. Karena saya kan ketika disebut saya biru, oh, masa saya biru sih? Berarti saya tidak bisa eksplor yang lain. Nah, saya mulai coba eksplor yang lain. Makanya ini beberapa periode yang kayak cerita antar generasi itu sudah mulai perlahan-lahan juga meninggalkan biru ini juga kan. 2024 saya ngelukis, saya enggak, tanpa saya sadari loh, bukan saya rencanakan, saya baru sadar ternyata semuanya kesannya merah. Punya kecenderungan merah. Ini 2024 rata-rata yang merah-merah ini. 2023 akhir sampai 2024. Nggak tahu ya. Itu intuitif. Tapi kalau Picasso kan ada cerita gitu juga. Dulu dia ada namanya Blue Period, itu periode biru yang dianggap mewakili masa ketika Picasso masih dalam sebagai seniman susah, masih bohemian. Lalu dia kemudian ketemu sama siapa itu yang jadi istrinya, yang putri pengusaha itu, lalu hidupnya menjadi berubah, dia kenal dengan pasar, dengan orang, jadi periode merah. Jadi dianggap periode birunya periode kesedihan, periode merahnya periode dia mulai terbuka dengan dunia sekitarnya, penuh kegembiraan dan lain sebagainya. Kuning itu warna primer yang bagi saya paling gak enak. Paling gak enak. Tapi ya kadang, karena kuning harus dicampur kalau untuk dia tampil kuning. Kalau saya seneng kuningnya kuning gitulah. Kalau kuning yang kuning primer itu nggak enak bagi saya. Kuning itu harus ada campur-campur coklatnya biar jadi kayak kesan warna tanahnya ada. Tapi kalau kuning yang polos itu saya nggak senang. Kalau merah saya masih senang, biru masih senang. Kan 3 warna primer, merah, kuning, biru itu yang paling saya kurang tidak senang tuh kuning sebenarnya. Perahu kertas itu salah satu objek yang saya sukai secara naluriah. Dulu kan ada puisinya Ajamuddin Tipani, Perahu Kertas. Ada juga puisi siapa? Sapardi apa siapa, Kapal Kertas.
Abdul Hadi apa siapa ya? Sapardi. Iya. Nah, itu saya senang cerita tentang perahu kertas itu. Dan juga saya pikir ya kita orang Banjar nih, perahu itu sesuatu bagian dari ingatan kolektif kita yang paling kuat gitu ya, karena kita orang sungai. Tapi juga sekaligus saya kira bayangan kita tentang sungai itu rapuh sekali juga ya. Kita hanya bicara sungai sebagai kenangan-kenangan, tapi kita tidak melihat sungai hari ini sebagai sesuatu yang juga harus solusi yang nyatanya itu seperti apa sih. Jadi kenangan-kenangan kita tentang sungai itu rapuh sebenarnya, hanya sebatas kenangan romantis saja. Mestinya kalau mau ya perubahan itu niscaya, dan sungai itu sudah sekarang dibeton, sudah disiring. Inilah problem kenyataan hari ini. Ya kalau mau mulai dari situ menata sungai itu. Tapi sebenarnya tema ini judulnya itu dari anak saya Hayun, bukan dari saya. Jadi ketika dia nawarkan saya, ya judulnya inilah, apa maksudnya saya ngerti lah. Tapi mungkin dari situ juga ya lukisannya. Enggak. Kalau mau endless ya? Mau jujur, sebenarnya lukisan itu baru dikasih judul setelah ada judul ini. Ini juga narasi dari anak saya. Dia yang buat. Dan The Whisper juga dia yang memilih karya-karya juga dia. Dia yang punya proyeksi tentang pamerannya, bukan saya. Ini salah satu yang dia sukai, makanya mungkin kenapa ditaruh di sisi ini, karena menurut dia ini, menurut dia lah, paling dia pengen suka lukisannya sama yang besar tadi. Dia pengen suka dua ini. Ini lukisan tentang hati kan, tentang jiwa, tentang kalbu lah. Kalbu. Ini tentang, kalau kita bicara kedalaman semuanya, ini ujungnya ke sini nanti. Ini titik ininya di sini sebenarnya. Baru ke sana gitu ya. Itu cerita luarnya, ini cerita dalamnya. Saya pameran di Jogja berdua sama Robert tahun 2023 bulan Ramadan. Judulnya apa ya kemarin? Dua Negara. Kami berdua pameran. Terus di tempat Robert itu banyak kanvas, saya dikasihnya. Saya nyoret-nyoret di sana. Yang terbayang di kepala saya kota saya gitu. Ini tentang kertas juga ya. Saya tuh sebenarnya juga tidak, tapi ini mungkin karena perahu kertas paling banyak. Sebenarnya saya juga gambar objek-objek perahu kapal terbang kertas itu. Kapal kertas. Beberapa saya juga ngelukis itu. Pesawat kertas itu ya? Ya, pesawat kertas itu sama lah sebenarnya dengan perahu kertas. Sesuatu yang membawa kita bersama, tapi dia juga rapuh. Dia bagian dari kenangan kolektif. Nah, kalau bicara kenangan kolektif, sebenarnya saya mau bicara tentang arketip ini. Arketip itu ingatan kolektif itu ya, yang membentuk kita hari ini. Itulah arketip kan. Ya, yang disebut dengan unconscious mind ya, pikiran tidak sadar ya. Ya, ketidaksadaran. Tapi bukannya, kalau siapa? Freud kan ketaksadaran personal ya. Kalau Jung kan lebih jauh ketaksadaran kolektif. Jadi yang pembentukan itu bukan hanya karena bawah sadar kita sebagai pribadi waktu masa kecil itu, tapi juga bagian dari cerita-cerita lingkungan kita kan, leluhur, tradisi, mimpi-mimpi dan seterusnya gitu kan. Tentang arketip. Nah, ini Langgar Baringkap di Nagara itu ada namanya Langgar Baringkap. Salah satu mungkin prototip pendidikan keagamaan di Kalimantan Selatan, yang di bawahnya ada orang belajar pengajian, di atasnya buat tempat ibadah. Jadi pola-pola pesantren kita dulu lah. Langgar Baringkap ini juga langgar ini. Ini adalah kubah-kubah masjid setahun 80-an 90-an pengaruh Turki gitu ya. Terus nanti berubah lagi juga. Ini kan bagaimana pandangan selera artistik keagamaan kita juga yang berubah-ubah gitu ya. Dari yang sangat simbolik melambangkan kosmos yang bertingkat-tingkat, lalu kemudian kubah yang mengadopsi dari Turki, dari Roma gitu kan. Seperti halnya tandan pisang yang dia lambang regenerasi juga gitu ya. Dan persoalan-persoalan kesungaian lah sebenarnya di dalam situ. Ini persoalan komunal, kolektif kita, saya sebagai orang Banjar yang berkumpul gitu ya, yang tidak lepas dari berkumpul dari komunal lah. Jadi ada satu fase, ini salah satu fase
pencarian saya Mas, dari yang sebelumnya ke bentuk-bentuk yang terbaru. Saya buat yang gini-gini. Ini berbeda karena pakai cat minyak, jadi agak teksturnya mungkin lebih keras gitu ya. Yang ini enggak sih, yang ini akrilik. Oh, ini semuanya cat minyak ya? Ini akrilik semua hampir rata-rata. Kalau kecuali ini akrilik cat minyak. Cat minyak ya? Cat minyak, cat minyak. Ini akrilik. Yang cat minyak itu sebenarnya karya-karya lama. Kalau karya-karya baru sebenarnya rata-rata akrilik. Kekuatan akrilik itu kan pada dia cepat kering, dia warna lebih cerah. Tapi sebenarnya di sisi yang lain, saya sebenarnya lebih suka cat minyak yang lebih padat, lebih kuat gitu ya. Tapi memang dia agak lambat prosesnya. Nah itu mungkin yang saya kadang-kadang perlu cepat. Akrilik bisa memfasilitasi itu. Ini judulnya beda-beda Mas? Beda-beda, tapi ini sebenarnya satu semacam serial Mas. Serial. Ada 2 atau 3 lagi kayaknya kalau seingat saya di rumah. Yang saya bikin serial dan ukurannya sama semua. 50 kali 50 ini. 50. Nah, saya buat beberapa 50 kali 50 terus saya bikinlah yang gini-gini modelnya. Ini yang terakhir. Sebelum nanti pindahlah ke yang terbaru. Kemarin sama Hayun saya ngomong, habis ini saya mau eksperimen, maksud bukan eksperimen ya. Saya berhenti dulu sebentar ngelukis, saya mau bikin sketsa-sketsa karena saya agak di satu sisi jenuh juga, di sisi yang lain saya juga melihat perkembangan seni rupa terkini kan juga bentuk-bentuk saya ini juga perlu saya olah lagi gitu ya. Baik warna maupun pilihan-pilihan figur maupun simboliknya. Ya mungkin saya mau eksplorasi lagi, jadi nanti nggak tahu, kayaknya ke depan coba-coba eksperimen lagi lah untuk pameran 2025 kalau lancar, entah di Bandung atau Jakarta nanti. Ini tadi terhubung nih gambar yang ini Mas, cerita antar generasi. Ada ya ada objek di sini juga, ada perahu kertas nih. Ya kan, juga ada kapal kertas, ada pesawat kertas, ada pisang ya tadi ya, yang waktu itu juga ya, pisang itu mewakili semacam tadi arketip itu atau pilihan tradisi ya. Kita kan kalau bicara pisang, salah satu aspek simboliknya itu bicara tentang regenerasi lah. Pisang itu katanya tidak akan dia hancur yang tua dulu baru tumbuh yang tunas-tunas baru kan gitu ya. Jadi dia mewakili semacam perpindahan generasi, yang tua hancur, yang muda tumbuh gitu kan. Oh begitu ya, jadi nyambung dengan kupu-kupu ya. Ya gitu ya. Bisa bahwa ini Mas Ajri bicara soal proses regenerasi, transformasi, bahwa kematian itu bukan akhir ya, tapi itu bisa jadi awal dari perjalanan saja. Baik kematian secara fisik maupun kematian jiwa untuk tumbuh lagi gitu kan ya, jiwa yang baru. Sebenarnya yang saya tawarkan di sini ya dunia yang reflektif lah. Kita bisa sebentar singgah duduk melihat satu lukisan, mengembangkan imajinasi, hadir dalam keheningan, menjadi reflektif lah sementara.